Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Emi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kesekian kalinya, Ustazah ingin mengingatkan agar kita tidak lupa dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mulai pada saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya karena adanya rasa iri dalam diri mereka, hingga pada saat Nabi Yusuf alaihissalam dinobatkan menjadi seorang raja muda. Nah, pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana perasaan ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau tahu bahwa Nabi Yusuf masih hidup, serta apa yang akan dilakukan oleh ayahanda Nabi Yusuf beserta Nabi Yusuf kepada saudara-saudara Nabi Yusuf yang telah membuang Nabi Yusuf ke dalam sungai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nantinya kita diharapkan dapat menteladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Apa itu benar? Bagaimana itu mungkin? Pandanglah wajahku baik-baik. Tidakkah ada suatu tanda yang mengingatkan engkau bahwa aku adalah saudaramu? Benar. Ya, kau adalah saudaraku, Yusuf. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini, Kak? Maukah kau mendengar ceritaku, Bunyamin? Iya, Kak. Ke-10 saudara kita telah berlaku jahat padaku. Apa? Mereka memasukkan aku secara paksa ke dalam sebuah sumur. Berhari-hari, aku di dalam sumur hingga akhirnya datang musyafir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Ia membawaku ke Mesir. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampananku, rupanya majikanku tergoda dan memaksa aku mengkhianati suaminya. Karena aku menolak, ia marah. Ia melaporkan bahwa aku telah menggoda dan berbuat buruk padanya. Hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku, adikku. Sejak kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya. Alangkah mulianya raja muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Ada apa? Wahai gerangan pengawal, menghentikan kami. Kalian semua harus digeledah. Memangnya kenapa? Apa salah kami, Tuan?
dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas. Dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Demi Allah, kami ini orang baik-baik. Kami bukan pencuri. Kami tidak percaya sebelum kami membuktikannya. Ayo, ikut menghadap raja. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Itu milik Bunyamin, Tuan. Ini pasti bagian dari rencana Kak Yusuf. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? Dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuan. Tapi Tuan, kami tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi. Kami mohon, lepaskanlah adik kami. Kami sudah berjanji kepada ayah kami. Dia akan pulang dengan selamat. Ayah pasti akan sedih dan murka kepada kami. Ambillah 1 atau 2 orang dari kami sebagai gantinya, Tuan. Kami mohon lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Kalau begitu, izinkan saya untuk tinggal bersama Bunyamin di sini, agar perasaan ayah kami sedikit tenang. Kalau begitu baiklah, kau kuizinkan. Terima kasih banyak, Raja. Kalian pulanglah menemui ayah dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Cepatlah. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak, aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang, aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Ayah jangan bersedih ya. Kami pasti akan kembali ke Mesir untuk membujuk raja agar bisa membebaskan Bunyamin, Ayah. Tuanku Raja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati Tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin, Tuan. Lepaskanlah dia, Tuan. Kami mohon, tolonglah, sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf, adik kalian semua? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana dia tahu tentang semua itu? Akulah Yusuf, putra Yakub. Aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Kami telah berbuat jahat padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami, Yusuf. Sekarang terserah engkau mau memberikan balasan apa pada kami. Sudahlah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke Kanaan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, mata ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah kalian menemui ayah. Baiklah, Yusuf. Oh, ya Allah, aku mencium bau Yusuf. Ya, aku mencium bau Yusuf. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon, ciumlah ini, ayah. Ayo. Bau Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Mataku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian, anakku. Dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah. Dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir secepatnya, ya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian. Kita berangkat sekarang juga ke Mesir.
Ayah! Yusuf anakku! Ayah! Yusuf anakku, alhamdulillah kau selamat nak. Ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau, yang begitu bersedih atas kehilanganku. Disebabkan tugas yang diamanahkan kepadaku untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk selama kemarau panjang di negeri ini. Maafkanlah aku, Ayah. Sudahlah nak, tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesali. Semua ini adalah kehendak Allah. Dan kalian semua, wahai anak-anakku, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Dan karena peristiwa ini pula, kita dipertemukan dalam keadaan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan. Mudah-mudahan semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita berserah diri dan memohon ampun kepada Allah. Wahai ayah, dan engkau wahai adikku Yusuf, sekali lagi kami menyampaikan penyesalan kami yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kami lakukan dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang zalim terhadap orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Dan kami sangat bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Segala puji bagimu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau telah memberikan kami nikmat dan karunia yang begitu besar pada hari ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Amin. Wahai ayah, wahai kakakku sekalian, dan engkau, wahai adikku Bunyamin. Sebaiknya sekarang kita bersyukur dan memohon keridhaan Allah bersama-sama. Alhamdulillah. Berdasarkan kisah di atas, maka ada beberapa keteladanan yang dapat kita peroleh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Antara lain, yang pertama, sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah dan bencana yang pada hakikatnya dalam banyak hal merupakan rahmat. Yang kedua, menjaga ketakwaan dan keteguhan hati tatkala menghadapi godaan. Yang ketiga, berjiwa besar, pemaaf. Memaafkan merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan yang keempat, mempunyai sifat cerdas, jujur, dan amanah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita dapat mencontoh dari sikap-sikap Nabi Yusuf alaihissalam, antara lain sabar, tawakal, pemaaf, cerdas, jujur, amanah, dan masih banyak sikap-sikap Nabi Yusuf alaihissalam yang patut kita teladani. Cukup sekian dari Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.